Story Freaks, balik lagi di Cerita Aja. Nah, kali ini gue akan menceritakan tentang hukuman mati. Hukuman mati sendiri adalah hukuman atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat untuk seseorang akibat perbuatannya. Nah, sejak zaman dulu, hukuman mati ini sudah diterapkan di berbagai negara bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana berat. Di Indonesia sendiri hukuman mati juga diterapkan, bahkan sudah dikenal sejak zaman kerajaan. Nah, pada mulanya hukuman mati di Indonesia itu mengacu pada pasal 11 KUHP. Jadi dulu menggunakan hukuman gantung. Pasal tersebut kemudian diubah dan dijelaskan dengan Undang-Undang Nomor 2 PNPS 1964. Jadi dari hukuman gantung dirubah menjadi hukuman tembak mati. Di dunia, metode hukuman mati yang umum dilaksanakan oleh banyak negara adalah hukuman penggal, tembak mati, kursi listrik, hukuman gantung hingga suntik mati. Tapi ternyata hukuman mati pada zaman dahulu itu jauh banget lebih sadis dan mengerikan daripada cara-cara yang barusan gue sebutin. Nah, jadi video kali ini gue akan ngebahas tentang 10 hukuman mati yang paling mengerikan yang pernah diterapkan di dunia. Jadi gue udah bikin list, dimulai dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang paling berat dan paling mengerikan menurut gue. Yang pertama, Iron Maiden. Jadi hukuman ini diterapkan pada abad pertengahan di Eropa. Iron Maiden sendiri itu merupakan peti yang digunakan untuk mengeksekusi pelaku kejahatan. Nah, jadi peti ini tingginya tuh dibuat sesuai dengan tinggi si pelaku tersebut. Petinya di depannya ada 2 pintu, terus di bagian dalam pintunya tuh ada duri-duri tajam gitu. Nah, tapi durinya ini sengaja dibuat nggak terlalu panjang. Jadi waktu pintunya nutup, durinya tuh kan ketancep di badannya si pelaku kan. Nah, cuman karena durinya ini nggak terlalu panjang, jadi otomatis dia nggak langsung menewaskan si pelaku. Jadi dia masuknya nggak seberapa dalam. Jadi itu kenanya di mata, jantung, biasanya jantung, terus di bagian perut, alat kelamin gitu ya. Cuman karena nggak terlalu dalam, jadi si pelaku ini itu harus menunggu lah, istilahnya menunggu kematian dia sampai dia benar-benar kehabisan darah dan baru dia bisa mati. Lu bayangin nggak kalau misalkan nih mata lu ketancep duri, tapi nggak nyampe ke bagian otak gitu, itu kan nggak langsung mati kan. Jadi kebayang nggak sih itu rasanya seperti apa gitu, satu badan ketancep duri-duri, tapi sementara lo masih sadar, lo masih bisa ngerasain sakitnya tuh kayak gimana gitu. Mazzatello adalah metode hukuman mati yang diterapkan di sebuah wilayah di Italia. Jadi masyarakat biasa menghukum mati para pendosa gereja dengan menggunakan palu kayu yang berukuran besar. Nah, palu ini dihantamkan sekali ke kepala si pelaku. Jadi kadang-kadang tuh si pelakunya cuma hanya pingsan atau bahkan cuma hanya pusing, tapi bisa juga tewas seketika. Lalu kemudian prosesnya dilanjutkan dengan menggorok leher si pelaku tadi. Nah, hukuman Mazzatello ini memang biasa dilakukan untuk menyiksa dan juga untuk memberikan pelajaran dan peringatan ke orang lain agar tidak berbuat dosa. Lalu selanjutnya scapism. Metode ini berasal dari Persia kuno, yaitu sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Jadi prosesnya, terdakwa ini akan ditelanjangi, badannya tuh diikat di satu batang kayu besar gitu. Si pelakunya tadi yang udah diikat di kayu itu, dia dibiarkan mengapung di danau atau sungai. Terus terdakwanya ini akan dipaksa untuk minum susu dan madu dalam jumlah yang banyak. Jadi lama-lama kan dia menderita diare yang parah gitu kan. Gak hanya itu aja, tubuh dari si pelaku tadi itu dilumuri pakai madu. Jadi satu badan tuh dilumurin pakai madu, yang otomatis kan akan menarik serangga ya, misalkan kayak semut gitu, terus juga tawon segala macam. Nah, selagi tubuhnya digigitin sama serangga tadi, ini pelaku ini nggak bisa ngapa-ngapain karena badannya semua diikat, tangannya diikat segala macam gitu. Jadi pada umumnya pelaku tadi tuh matinya tuh karena kombinasi dari infeksi jaringan tubuh yang parah, sengatan matahari, dan juga infeksi karena kotoran dan muntahannya sendiri. Pada umumnya tuh airnya tuh bukan air yang mengalir yang deres itu enggak. Jadi muntahannya di situ juga, kotorannya tuh yang dia diare kan, kotorannya di
di situ juga. Terus badan dia penuh luka-luka karena si serangga tadi. Nah udah bercampur semua, jadi kombinasi infeksi macam-macam begitu. Terus yang lebih mengerikan lagi, ternyata proses dari hukuman mati ini tuh nggak cuma 1 hari, itu bisa memakan waktu sampai 17 hari. Lu bayangin kondisi badan lo yang sakit karena gigitan-gigitan dari serangga, terus juga di kejemur matahari, terus lo nggak bisa ngapa-ngapain, lo diare parah, tapi lo berhari-hari bahkan berminggu-minggu gitu misalkan. Kebayang nggak kayak apa tuh sakitnya kayak apa gitu. Jadi emang hukuman escapism ini ngeri banget sih, karena menurut gue ini nyiksa banget. Selanjutnya gue punya yang namanya garrote. Jadi garrote ini merupakan hukuman mati menggunakan alat khusus untuk mencekik leher si pelaku sampai hancur. Jadi pernah ditulis bahwa metode ini pernah diterapkan di Spanyol pada tahun 1812. Nah, hukuman mati ini tuh berlaku untuk pelaku kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan sadis berantai yang telah terbukti bersalah pastinya. Jadi si pelaku itu nanti akan didudukan di sebuah kursi khusus. Terus kemudian algojo itu akan memutar satu alat yang ada di belakang kursi. Jadi nanti si algojonya ini akan muter alat tersebut dan akan mencekik leher pelaku perlahan-lahan sampai hancur lehernya. Kebayangkan lo dicekik pelan-pelan gitu sampai leher lo hancur. Ini dicekik pakai alat, diputer terus tanpa ampun, dan itu sampai hancur, benar-benar hancur. Nah, karena hukuman mati ini dianggap sadis dan kejam, maka hukuman jenis ini dihapuskan pada tahun 1974. Setelahnya Spanyol dan beberapa negara yang dulunya menggunakan metode ini sebagai hukuman mati itu mengganti dengan hukuman tembak di tempat. Next, brazen bull. Masyarakat Yunani menggunakan banteng yang dibuat dari logam. Jadi tubuh si banteng ini dalamnya tuh kayak ada ruangan gitu, berlubang gitu. Jadi si pelaku kejahatan nanti dimasukin ke dalam banteng yang terbuat dari logam tadi. Nah, terus si banteng tadi itu dia nanti akan kayak dibakar gitu. Jadi ada yang pakai kayak tungku, ada juga yang ditaruh cuman kayak kayu-kayu bakar gitu. Jadi nanti di bawahnya tuh dibakar. Lu bayangin di dalam situ dalam keadaan yang panas saja udah kayaknya udah gimana gitu ya. Terus nanti si logam yang dibakar ini kan lama-lama cair nih. Nah, itu yang nanti akan membakar, yang ikut juga ngebakar si badannya si pelaku tadi. Nah, nanti si pelaku nih di dalam karena udah badannya kebakar, udah jadi nyatu sama si logam yang cair tadi, itu dia teriak-teriak terus kesakitan gitu. Terus nanti dari hidungnya si banteng itu akan keluar asap tuh. Jadi nanti akan memberi kesan kalau si banteng itu hidup. Nah, masyarakat Yunani kuno itu menyukai yang kayak begitu tadi tuh, yang bantengnya seakan-akan hidup gitu. Ini emang ngeri banget karena lu bayangin kalau misalkan lu ketetesan lilin cair aja sakit banget kan, itu panas banget. Ini logam cair itu ada di satu badan lu. Gue sih nggak kebayang sakitnya kayak apa gitu. Berikutnya yaitu flying. Flying ini adalah menguliti manusia hidup-hidup. Jadi sebenarnya metode ini tuh diterapkan di Eropa pada abad pertengahan gitu. Nah, metode ini sebenarnya bukan hanya digunakan sebagai hukuman mati. Jadi biasanya metode ini juga digunakan untuk menghilangkan jati diri seseorang. Nah, jadi pada abad pertengahan di Eropa itu marak dengan kepercayaan akan tahayul. Oleh karena itu, hukuman mati flying ini menjadi salah satu pilihan metode untuk menghukum mati terdakwa yang dipercaya sebagai vampir atau manusia serigala. Jadi prosesnya gimana? Menguliti. Jadi nanti kulit di bagian dada itu akan disayat dengan pisau, terus pelan-pelan kulit di bagian lainnya juga akan dilepaskan dari daging. Gue gimana ya, pedes banget gitu rasanya kayak Jadi hukuman mati ini dilakukan pastinya tanpa obat bius, dan si pelaku akan tetap dibiarkan meronta-ronta kesakitan. Cuman yang jadi pertanyaan gue di sini kan tadi dibilang juga untuk menghilangkan jati diri seseorang, terus yang dipercaya sebagai vampir atau manusia serigala. Nah, kalau misalkan si hukuman ini sudah dilakukan gitu ya, tapi terus ternyata orang ini bukan vampir atau bukan manusia serigala, terus gimana nih? Orangnya udah dikulitin gitu hidup-hidup. Lu bayangin nggak dikulitin hidup-hidup? Kita kegaret aja udah sakit kan tuh, pedes. Ini dikulitin hidup-hidup tanpa obat bius. Jadi lu berasa tuh semua kulit lu diangkat begitu. Ngeri banget ya. Next lagi kita punya yang namanya
Ling Chi. Jadi dari namanya aja kita udah tahu Ling Chi ini hukuman mati sadis yang pernah diterapkan di negara Tiongkok pada zaman dinasti Tang. Itu pada tahun 600 sampai 700. Tapi sebenarnya hukuman mati ini juga pernah dilakukan pada tahun 1905 dan itu adalah tahun terakhir bagi hukuman mengerikan ini. Jadi pernah ditulis, Ling Chi ini disebut sebagai hukuman mati yang paling perih dan menyakitkan yang pernah ada. Jadi hukuman ini dilakukan untuk menghukum pelaku kejahatan dan pengkhianat negara. Jadi prosesnya si pelaku kejahatan tadi itu digantung di tempat umum. Terus sedikit demi sedikit tuh tubuh pelaku itu diiris-iris pakai pisau. Jadi sedikit-sedikit, pasti kalau bahasanya dicutil-cutil gitu pakai pisau. Sampai akhirnya si pelaku tadi matinya tuh karena kehabisan darah dan rasa sakit pastinya ya. Dan itu ditaruh di tempat umum. Tujuannya supaya apa? Supaya yang orang-orang lain juga takut. Ya mereka nggak berani lah ngelakuin kesalahan gitu ya. Lu bayangin deh, kulit lo dicutal-cutil begitu pakai pisau satu badan lo, sadis banget ya. Terus berikutnya namanya adalah hang, drawn, and quartered. Jadi secara harafiah tuh gantung, tarik, terus membagi menjadi 4 bagian. Nah menurut Britannica, hukuman ini pernah diterapkan di Inggris tahun 1283. Jadi mulainya tahun 1283 untuk siapa saja yang terbukti melakukan kejahatan paling berat. Jadi ini prosesnya dari hukuman mati ini, yang pertama adalah si pelaku diseret tuh pakai kuda ke tempat eksekusi yang disebutnya sebagai tiang gantungan. Kemudian si pelaku tadi digantung pada bagian lehernya, tapi biasanya nggak sampai langsung mati gitu. Setelah itu dilanjutkan dengan proses pengebirian, terus pengeluaran isi perut, dan terakhir dengan pemenggalan. Nah biasanya kalau pelakunya ini wanita, untuk alasan kesopanan, jadi organ-organ yang tadi tuh dibakar. Nah, proses yang terakhir yaitu membagi tubuh menjadi 4 bagian. Biasanya hal ini dilakukan dengan mengikat tangan dan kaki si pelaku tadi ke 4 ekor kuda yang kemudian diperintah untuk berlari ke 4 arah yang berbeda. Jadi badannya tuh pecah gitu, kebagi jadi 4 bagian. Nah, yang mengerikannya lagi, terkadang mayatnya, atau bukan mayatnya sih sebenarnya, udah jadi berbentuk potongan-potongan tubuh gitu ya, itu diletakkan di tengah keramaian. Nah itu tujuannya apa? Supaya memberikan rasa takut bagi masyarakat. Nah jadi kalau misalkan masyarakatnya takut, otomatis kan si negara ini jadi aman gitu. Jadi mereka taruh nih onggokan-onggokan daging dari pelaku tadi. Duh, gue merinding bayanginnya gitu ya. Itu ditaruh aja gitu tempat-tempat umum di beberapa tempat. Jadi orang yang datang ke situ ya lihatlah itu bekas badan-badannya si pelaku. Otomatis kan lo kalau lihat kayak gitu merinding nggak? Lo mau ngelakuin kejahatan kecil aja lo nggak berani kan kayak gitu kan? Nah itu tujuannya memang untuk itu. Jadi negaranya aman gitu. Next kita udah nyampe ke nomor 2 nih. Jadi yang berikutnya ini namanya The Blood Eagle. Jadi metode ini biasa diterapkan oleh prajurit Jerman Utara. Sebenarnya sih nggak ada hubungannya dengan burung elang mungkin matok-matokin kita gitu, enggak. Cuman yang jelas tubuh dari si pelaku kejahatan ini itu dirubah jadi mirip sama elang. Nah punggung mereka nih dibuka nih, ini punggungnya dibuka gitu. Terus tulang rusuknya dipatahin, tulang rusuknya beberapa tuh dipatah-patahin sampai dia mencuat keluar gitu, jadi mirip kayak sayapnya elang. Terus yang serem banget sih, si eksekutor tadi akan melumuri paru-parunya si pelaku dengan garam. Serem banget gak sih itu? Ya Allah, gue merinding banget gitu. Maksudnya udah si punggungnya dibuka aja tuh udah sakitnya kayak apaan tahu kan. Terus tulang rusuknya dipatahin, itu yang kedua. Terus yang terakhir adalah si paru-parunya tuh dilumurin sama garam. Biasanya penyebab kematiannya itu adalah kekurangan darah, kekurangan oksigen, dan rasa sakit yang luar biasa, pastilah itu. Tapi yang ngeri adalah ternyata proses ini butuh waktu beberapa hari sampai pelaku tadi meninggal. Jadi nggak langsung dilakuin itu dia langsung meninggal, itu nggak. Itu butuh waktu beberapa hari. Gue nggak bisa ngebayangin ya. Lu bisa ngebayangin nggak sih nih kalau misalkan kayak gitu, orang punggungnya dibuka terus dilakuin tindakan kayak gitu, terus harus nahan rasa sakit selama berhari-hari. Kayaknya nggak bakalan sanggup ya kalau misalkan orang-orang kayak gue gini mah mungkin dah mati duluan kali. Ya cuman gitu, punggung dibuka, tulang dipatahin kan ngilunya kayak pantau ya. Ini yang terakhir. Kenapa gue taruh ini yang paling terakhir? Karena menurut gue ini adalah
hukuman mati yang paling ngeri, sowing. Sowing artinya menggergaji, ya kan? Nah ini sengaja nih gue taruh terakhir nih ya, supaya gue takut soalnya ngebayangin ini, dan gue lihat gambar-gambarnya tuh asli ini ngeri banget, dan itu kebayang sakitnya tuh kayak apa gitu. Jadi emang metode ini itu sangat menyakitkan, dimana si pelaku kejahatan yang udah memang benar-benar terbukti melakukan kejahatan berat, dia akan digantung. Tempatnya tetap di tempat umum, dia akan digantung upside down, jadi posisinya terbalik, kakinya tuh direntangin gitu. Terus datang nih dua algojo dari arah depan dan belakang, mereka pegang gergaji. Tubuh si pelaku tuh mulai digergaji, mulai dari duburnya sampai ke bagian leher. Dan FYI, karena posisi kepala tuh adanya di bawah, maka darah itu akan mengalir deras ke otak. Jadi saat proses hukuman dilakukan, saat si penggergajian tadi dilakukan, itu si pelaku dalam kondisi yang sadar, sesadar-sadarnya. Bisa kebayang nggak? Kalau gue sih ngebayanginnya saat itu gue di situ, itu teriakannya si pelaku kayak apa gitu. Gue nggak bisa ngebayangin bener-bener deh. Nah hukuman ini itu diberlakukan di Eropa pada abad pertengahan, dan hasilnya sih memang menekan angka kriminalitas hampir 100%. Jadi saat itu tuh di Eropa di abad pertengahan itu angka kejahatan tuh bener-bener hampir nol, karena si metode hukuman mati, sowing, menggergaji tadi ini. Ya siapa yang nggak takut coba digergaji jadi dua begitu kan, terus dalam kondisi lu yang sadar sesadar-sadarnya. Ini asli ngeri banget. Gue ngebahas ini nih agak sedikit-sedikit mual. Nah jadi gimana nih, menurut lo dari hukuman-hukuman mati tadi yang udah gue sebutin, mana yang menurut lo paling ngeri? Atau mungkin lo punya ada lagi nih jenis hukuman mati lain yang menurut lo paling ngeri itu? Lo boleh share di komen. Nah pada zaman modern sekarang ini, hukuman-hukuman mati yang mengerikan dan sadis tadi tuh sudah tidak lagi diterapkan. Banyak negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati, tapi dengan cara yang pastinya lebih manusiawi. Tapi banyak juga negara-negara yang menentang hukuman mati karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. Nah jadi lo masuk ke yang mana nih? Yang kontra atau yang pro dengan hukuman mati ini, kalau dilihat dari situasi dan kondisi negara yang ada sekarang ini gitu. Nah lo boleh share di komen lo yang mana, lo masuk ke tim yang pro atau yang kontra, dan jangan lupa share juga hukuman mati mana yang tadi menurut lo paling ngeri. So sekian dulu video gue kali ini. Next gue akan ngebahas hal-hal yang pasti lebih seru lagi. So thank you for watching, stay tune terus di channel gue. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share supaya lo nggak ketinggalan cerita-cerita dari gue, karena lo nggak akan tahu misteri apa yang akan terjadi di sekitar. Gue Erika, stay freak, bye.